Pernah nggak lu nemuin orang yang kayaknya nggak pernah panik? Di saat semua orang ribut, emosian, gelisah, dia malah diem, senyum, dan tetap jalan pelan-pelan. Kayak hidup tuh nggak ngaruh ke dia. Bukan karena dia cuek, tapi ada sesuatu yang beda dari cara dia hidup. Dan lu mungkin nggak sadar, lu bisa juga kayak gitu. Hari ini, kita bakal bahas 8 kebiasaan yang nggak kelihatan tapi ngubah hidup. Kebiasaan yang bikin orang bisa tetap tenang, bahkan saat semua hal lagi ambyar. Tapi sebelum itu, izinin gue nanya, lu lebih sering panik atau lebih sering pura-pura tenang? Karena beda tipis loh, antara tenang beneran dan nahan biar nggak meledak. Dan kalau lu capek jadi orang yang dikit-dikit cemas, overthinking tiap malam, atau nggak bisa ambil keputusan tanpa panik, video ini bukan cuma buat ditonton, tapi buat lu simpan dan ulang terus sampai masuk ke kepala lu. 1. Mereka nggak langsung reaksi. Mereka napas dulu. Lo tahu kenapa banyak orang nyesel setelah marah atau ngeluarin kata-kata bodoh waktu panik? Karena mereka ngerespon sebelum sempat napas. Otak mereka dikuasai impuls, bukan kesadaran. Tapi orang yang tenang, dia tarik napas. Beneran, napas dalam-dalam. Bukan karena dia lagi meditasi, tapi karena dia ngerti. Dalam 3 detik pertama, hidup bisa berubah tergantung lo panik atau enggak. Napas itu jembatan dari otak reptil ke otak manusia, dari emosi ke logika. Mereka nggak buru-buru balas chat kasar, nggak langsung teriak pas dikritik. Mereka delay, dan delay itu adalah kekuatan. 2. Mereka sering ngasih diri sendiri latihan dingin. Ini bukan metafora, banyak dari mereka beneran mandi air dingin tiap pagi, atau olahraga keras, atau diem di tempat sepi tanpa gadget. Buat apa? Buat ngasih tubuh dan pikiran mereka stres kecil setiap hari. Karena kalau lu terbiasa ngadepin stres kecil secara sadar, lu gak bakal panik waktu stres gede datang. Mereka latih tubuh buat gak kaget. Mereka latih pikiran buat gak ngeluh. Dan hasilnya, di saat orang lain udah tumbang, mereka baru mulai panas. 3. Mereka punya pola pikir. Gua gak harus ngontrol semua. Ini penting. Lo panik karena lo ngerasa harus ngontrol semuanya. Cuaca, orang lain, hasil kerjaan, respon dari mantan, isi pikiran orang tua lo, semua pengen lo atur. Padahal, semakin banyak yang pengen lo kontrol, semakin gampang lo panik. Orang yang tenang, mereka fokus ke satu hal. Apa yang bisa gue lakukan sekarang? Mereka nggak buang waktu mikirin apa kata orang. Mereka nggak berandai-andai gimana kalau gagal. Mereka jalan. Langkah demi langkah. Karena mereka sadar, overthinking itu ilusi produktivitas. 4. Mereka punya sistem buat mengambil keputusan. Panik sering muncul waktu lu harus ambil keputusan dan lu nggak punya sistem. Kayak lu bingung antara resign atau bertahan, nikah atau putus, kuliah lanjut atau kerja, dan lu mikir terus tiap malam sampai stres sendiri. Tapi orang yang tenang, mereka punya rumus. Mungkin nggak kelihatan, tapi mereka udah tahu kalau situasi A, gue pilih jalan B karena X dan Y. Mereka nggak asal nebak. Mereka refleksi, evaluasi, lalu jalan. Dan yang paling penting, mereka nggak takut salah. Karena mereka tahu yang bikin lo gagal bukan keputusan lo, tapi cara lo menyikapinya. 5. Mereka latihan. Jadi observer, bukan cuma pelaku. Ini deep. Mereka nggak cuma jalanin hidup, mereka ngamatin hidup mereka. Pas mereka sedih, mereka bilang, oh, gue lagi ngerasa kecewa nih. Bukan gue adalah orang gagal. Mereka pisahin antara perasaan dan identitas. Dan itu bikin mereka bisa tetap waras.
Karena begitu lo bisa jadi observer, lo berhenti jadi korban. 6. Mereka bikin kebiasaan kecil yang nyelamatin mereka saat kacau. Contohnya, nulis jurnal tiap pagi, bikin rutinitas pagi, jalan kaki 10 menit, nggak tidur sambil megang HP. Kebiasaan kecil itu jadi jangkar. Di saat dunia chaos, mereka balik ke kebiasaan itu. Dan dari situ, mereka punya rasa stabilitas yang bikin mereka tetap tenang. Lo ngerasa hidup lo berantakan? Coba periksa pagi lo. Di situ jawabannya. 7. Mereka gak butuh validasi buat tenang. Orang yang panik biasanya pengen didengerin, dimengerti, dikuatin. Tapi orang yang tenang, dia tahu gak semua orang harus ngerti dia, dan gak semua hal harus dikomentarin. Mereka diem bukan karena lemah, tapi karena mereka udah kenyang dengar omongan orang. Mereka ngerti, kedamaian datang bukan dari dunia luar, tapi dari keputusan buat gak ikutan ribut. 8. Mereka udah sering jatuh dan gak takut jatuh lagi. Ini kebiasaan terakhir, sekaligus yang paling susah dipelajari. Orang yang tenang biasanya bukan karena hidupnya gampang. Justru, mereka sering gagal, sering patah, sering dikhianati. Tapi setiap kali jatuh, mereka bangun. Dan dari situ, mereka jadi ngerti satu hal, gue gak bakal mati cuma karena gagal. Tapi gue bisa mati kalau gue gak belajar dari kegagalan itu. Itu kenapa mereka tenang. Karena mereka udah kenal rasa sakit, dan tahu, lo bisa tetap hidup walau semuanya hancur. Jadi, kenapa ada orang yang gak pernah panik? Karena mereka udah ngelatih diri buat tetap tenang, bukan nunggu hidup jadi tenang. Mereka bukan manusia super. Mereka cuma manusia biasa yang gak nyerah sama diri mereka sendiri. Dan lo juga bisa kayak mereka. Lo cuma butuh mulai dari satu kebiasaan hari ini. Kalau video ini bikin lo sadar sesuatu, jangan biarin cuma lo yang nonton. Share ke temen lo yang mungkin lagi chaos, lagi bingung, lagi butuh pelukan tapi nggak berani minta. Dan kalau lo ngerasa dunia ini terlalu bising, channel ini bakal jadi tempat buat lo istirahat. Bukan cuman fisik, tapi juga hati.